Bisa dulu aja nih. Mas, kok gayanya ini lho mas, maskermu wis keren ngono kok KN95 kok diploroke. Ayo dipakai yang betul. Sumpah. Ya. Jo, itu pada ngapain itu ngomong-ngomong? Oh ya, ya. Dokter, ayo kita nggak boleh ngomong-ngomong seperti itu. Ayo kita edukasi sebentar ya. Mari silakan duduk di sini. Mari mas, kamu juga ikut. Nanti urusan terima barangnya nanti saja. Mari silakan duduk. Silakan duduk di tempat yang sudah disediakan ya. Bagian yang malam-malam jangan duduk. Baik, terima kasih atas waktunya ya sudah meluangkan. Pada siang hari ini kita akan mengadakan edukasi tentang 3M. Seperti yang kita ketahui di jalan-jalan kita tuh sering melihat ya ada baliho atau banner yang besar-besar itu. Malah kalau di Kudus ini ada Pak Bupati, ada gambarnya mengepalkan tangan dan ada tulisannya terapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Lah teman-teman ini sudah pada tahu belum 3M itu apa? Mungkin ada yang bisa membantu 3M? Memakai masker. Ya betul. Apalagi? Ya betul. Terus ada lagi yang tahu? Mencuci tangan. Nah, mencuci tangan. Dengan sabun. Oke, terima kasih. Nah, kita memang sudah karena sudah familiar sekali ya dengan 3M. Tetapi pada siang hari ini kita akan kupas satu persatu bagaimana cara melakukan 3M itu dengan benar. Nah, sebelumnya kita itu harus mengerti dulu ya, kenapa toh kok kita harus melakukan protokol kesehatan 3M. Nah, karena dengan melakukan protokol kesehatan 3M seperti yang kita ketahui sekarang, kita ini ada di masa pandemi COVID. Jadi, untuk memutus dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kita harus melaksanakan protokol kesehatan 3M. Nah, untuk sebelumnya kita harus tahu musuh kita tuh siapa, kok kita harus mencegah si COVID-19. Nah, COVID-19 itu nama lainnya ya, kalau Indonesianya itu penyakit corona. Kalau di bahasa Inggrisnya coronavirus disease 19. Nah, kenapa disebut COVID-19? Ada ketawa ya. COVID-19 karena dulu, jadi setahun yang lalu, sudah yang setahun lalu ya, di Desember 2019 kasus itu pertama kalinya ditemukan di Wuhan, Cina. Sudah setahun ya teman-teman, tapi ternyata kok tidak selesai-selesai. Nah, karena musuh kita tuh sangat kecil. Nah, ini contoh kalau ini sudah diperbesar berapa juta kalinya. Sebetulnya ukurannya itu hanya sekitar 500 mikron, jadi sangat-sangat kecil. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara penularan dari COVID-19 ini. Secara singkat saja, mungkin gejalanya yang muncul ya. Jadi kalian harus tahu juga. Misal, ada gejalanya tuh dulu yang awal-awal tuh batuk, terus kelelahan, terus demam, panas. Nah, kenapa kok sekarang mau masuk di mana-mana, mau di mall, mau di rumah sakit, dan di sekolah tuh pada ditem tunyuk-tunyuk. Nah, itu untuk mengetahui suhu tubuh. Nah, kemudian kita harus tahu proses penyebaran si COVID-19 tadi. Penyakit COVID-19 ini dapat tersebar itu melalui droplet. Droplet itu, nek cara Inggrisnya itu muncratan. Nah, itu droplet atau tetesan kecil yang keluar saat kita berbicara. Nah, ini kayak saya ini kan, terlalu bersemangat ini. Atau batuk atau bersin. Nah, saat kita mengeluarkan droplet tadi, misalnya saya ini dah terkena COVID ya. Kemudian droplet tadi jatuh nih ke permukaan benda, bisa di meja, bisa di gagang pintu, atau di telepon, atau di uang. Nah, itu kalau misalnya, kemudian misalnya nih Cijo, habis saya tadi sudah ngomong muncrat, Cijo itu megang berkas di meja saya. Kemudian Cijo itu memegang area muka, jadi dia tanpa cuci tangan, dia memegang area muka. Di mata, dia kucek-kucek. Kemudian di hidung atau di mulut. Nah, ini adalah area yang harus kita waspadai, yaitu kita sebut segitiga wajah, mata, hidung, dan mulut. Nah, kalau kita tadi, misalnya Cijo tadi sudah memegang tadi ya, kemudian kucek-kucek, nah dia ini bisa terinfeksi COVID-19 karena tadi ya droplet atau muncratan tadi yang mengenai barang tersebut.
Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menjalankan 3M. Jadi supaya tadi droplet-droplet yang sudah muncrat-muncrat tadi kita bisa atasi dengan menggunakan masker ataupun menjaga jarak. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan membagikan masker dan hand wrap dan juga leaflet untuk dipegang para teman-teman sekalian. Mari. Boleh, Pak. Oh, tenang. Alhamdulillah. Nah, ini adalah contoh dari masker bedah 3Play dan hand wrap. Nah, sambil untuk menyikat satu, kita langsung saja ya. Tadi yang M pertama apa, teman-teman? Masker. Memakai masker dulu, memakai masker dulu ya. Oke. Nah, sebenarnya kita tadi memakai masker tuh tujuannya buat apa toh? Apa untuk menutupi kecantikan wajah? Atau malah untuk menutupi jerawat kita? Nambah jerawat. Ternyata tujuan masker itu begitu mulia ya. Tujuannya itu adalah untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan orang lain tadi supaya tidak masuk ke mulut ataupun ke hidung kita. Begitu pula sebaliknya. Maka dari itu kan ada istilah itu, masker melindungi kita dan melindungi Anda. Jadi penggunaan masker itu harus benar karena tujuan yang sangat mulia tadi. Nah, dari masker tadi kita itu di pasaran ya, kita sering melihat, ini tidak di rumah sakit ya, maksudnya kalau dokter-dokter kan pakainya tuh yang masker N95. Nah, kalau di pasaran itu kita mengenal ada 3 jenis masker. Coba ada yang tahu enggak 3 jenis masker itu apa saja? Yang pertama, masker apa, Mas? Medis. Nah, masker medis. Nah, masker medis contohnya seperti ini ya. Nah, ini masker medis seperti yang kita bagikan itu masker medis atau masker bedah 3Play. Kemudian saya jelaskan satu-satu dulu ya. Nah, yang masker medis ini dia itu namanya juga 3Play, jadi terdiri dari 3 lapis. Lapis yang pertama adalah lapisan luar, itu adalah lapisan anti air atau kedap air. Kemudian yang lapisan kedua itu mengandung, biasanya terbuat dari metal, di mana lapisan yang kedua itu sebagai filter kuman atau bakteri. Kemudian lapisan yang paling dalam itu yang menempel pada mulut kita, itu yang berfungsi untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut kita saat kita berbicara, batuk maupun bersin. Nah, karena saking ini ya 3 lapis ada fungsinya masing-masing, maka keefektifan dari masker medis ini adalah sebesar 80-95% untuk menangkal virus atau kuman. Makanya di Rumah Sakit Madirayu ini sudah menerapkan penggunaan masker medis atau masker bedah 3Play untuk semua karyawan, pengunjung, pasien. Jadi kalau di depan pintu masuk itu ada Pak Satpam yang tugasnya mengecek suhu kita itu kalau masuk, itu juga pasti melihat masker yang digunakan apa. Kalau masker yang digunakan masih masker kain, maka harus diganti dengan masker bedah. Nah, kemudian yang kedua, masker apa tadi selain masker bedah? Kain. Nah, masker kain ya. Sekarang di pasaran ini banyak sekali ya, masker ada yang lucu-lucu nih, kayak mangkok bakso. Nah, ini tuh nyayap ya, jadi lapar. Nah, ini banyak sekali dijual di pasaran. Nah, masker kain ini biasanya itu terdiri dari 2 lapis saja. Nah, karena hanya 2 lapis, makanya keefektifan untuk menangkal kuman lebih rendah daripada penggunaan masker bedah. Keefektifannya hanya 50-70%. Tetapi masker kain ini lebih baik daripada kita tidak pakai masker sama sekali. Nah, tapi kita harus tahu bagaimana cara penggunaan masker kain yang betul dan bagaimana cara merawatnya. Jadi kalau kita setelah pergi-pergi, nah masker kain ini harus dicuci dengan menggunakan deterjen
supaya kuman atau bakteri atau virus itu bisa hilang larut dalam deterjen tersebut. Nah, kemudian ada lagi masker yang ketiga. Masker apa? Apa Pak? Ciluba Pak? Oh, bukan ciluba Pak. Scuba, ya betul. Nah, masker scuba ini contohnya seperti ini. Masker yang kiwir-kiwir kayak gini nih. Nah, ini masker scuba. Kok bisa kiwir-kiwir? Ya jelas karena dia itu hanya satu lapis. Jadi keefektifan menangkal virusnya itu hanya 0 sampai 5%. Nah, hanya 0 sampai 5%. Oleh karena itu, Satgas Covid itu sudah tidak merekomendasikan penggunaan masker scuba. Nah, satu lagi ini ada. Ini maskernya anak saya ya. Ini saya pakai contoh. Nah, ini betul. Anak saya itu dengan PD-nya pakai ini. Waktu itu mau ke ADA. Dan di ADA itu malah lebih pinter ya daripada saya. Dengan satpamnya langsung ditolak. Anak saya itu nggak boleh masuk ke ADA sebelum ganti masker. Nah, waktu itu saya belum begitu paham juga ya, kalau nggak boleh toh rasanya ya bodoh ya sudah mau belanja ditolak karena menggunakan masker seperti ini. Ya ini memang ini seperti masker scuba, hanya satu lapis. Jadi keefektifannya itu hanya 0 sampai 5%. Jadi teman-teman kalau ke Madinayu jangan lupa pakai masker apa tadi? Medis. Ya, cerdas. Oke. Nah, karena tadi ya begitu mulianya tujuan penggunaan masker itu, maka itu ada caranya atau aturannya lah. Yang pertama aturannya, pastikan saat kita akan menggunakan masker, kali ini yang kita bahas masker medis ya, karena teman-teman ini kan para metrep yang bekerja di rumah sakit. Nah, pastikan tangan kita ini harus bersih dulu. Nah, itu dengan cuci tangan, nanti akan saya jelaskan di poin M yang kedua. Nah, kemudian penggunaan masker itu juga harus benar. Masker medis ini hanya ditujukan untuk sekali pemakaian. Dulu saya pernah mencoba ya, zaman-zamannya masker itu mahalnya kayak gitu, sampai 300.000 satu box. Aduh, padahal dulu sebelum pandemi itu hanya 25.000. Nah, itu saking ngirete ya, itu dicuci. Nah, ternyata setelah dicuci itu, ya meledus Pak, itu kayak jerawat-jerawat Pak. Di bagian itunya tuh kayak jerawat-jerawat. Jadi malah kalau saya itu malah jadi wahing-wahing. Nah, kemudian karena apa? Karena memang masker medis itu tidak ditujukan untuk dipakai berulang kali. Nah, kemudian penggunaan masker itu kita juga harus hati-hati karena sering saya masih menemui ya pengunjung pasien itu sudah betul nih dapatnya masker medis, tapi makainya itu malah dibalik. Nah, ini kan berbalik. Ini kan tadi kan lapisan dalam yang untuk menyerap cairan, jadi tidak efektif. Kemudian ada juga yang memakainya itu dibalik ini teman-teman. Nah, jadi ini ngantongi betul, pinter Pak. Nah, ini ngantongi virus. Karena ini yang seperti ini ya, bisa dilihat itu jangan dibuka, bisa dibuka. Nah, itu lipatan atau ringnya itu kan menghadap ke atas. Nah, kalau kita makanya gini ya nanti virusnya malah terkantong di sini. Jadi kita malah nyimpen si bakteri atau kuman. Jadi yang betul itu lipatannya menghadap ke bawah dan pastikan ini loh, ini kan ada kawatnya teman-teman. Nah, patokannya tuh kawatnya tuh di atas, kemudian nanti ditekan ya, nah ditekan supaya itu tidak ada celah antara wajah dan masker. Nah, penggunaannya juga harus betul. Jadi penggunaannya itu harus menutupi hidung dan mulut ya. Jangan seperti ini. Nah, ini contohnya di Cijo, mana lihat Cijo. Nah, ini hanya menutupi di bawah hidung. Hidungnya masih kelihatan. Mungkin menunjukkan hidungnya mancung. Nah, tapi itu salah. Nah, seperti tadi contohnya nih Mas yang ngirim tadi. Iya. Nah, ini mungkin merasa dirinya mancung hidungnya ya, teman. Bercanda lu Mas. Nah, oleh karena itu harus benar. Kemudian apalagi Cijo gambarnya? Oh, kemudian di dagu. Ini juga tidak boleh. Nah, seperti ini yang dipraktekkan ya di dagu. Kemudian apa lagi, Cik? Di telinga. Oh, di telinga ya. Ini malah satu sisi yang dipakai. Tidak menutup mulut dan hidung. Kemudian di mana lagi, Cijo? Di mata. Di mata. Ini mungkin
biar bisa bobok. Wah, siang-siang mau bobok siang, wah beneran sama masker ya toh, dikasihkan di mata. Itu salah ya, karena bakterinya malah bisa masuk mata. Kemudian di oh ini mungkin pengen saya kadang pakai bandana itu ya, wah, pengen modis ceritanya. Nah, itu malah maskernya ditaruh seperti ini. Ya ini salah ya, karena masker itu untuk menutupi hidung dan mulut, bukan menutupi rambut kita atau kepala kita. Anda paham teman-teman? Oke. Terus kemudian kalau sudah pakai masker, SPD ya, sudah pakai masker medis mahal-mahal, pastikan kita itu jangan memegang bagian luar masker. Jadi malah, aduh iya ya, pokoknya jangan suka nyentuh-nyentuh bagian luar masker. Karena bagian luar masker itu tadi kan untuk menyaring, untuk apa? Terkena yang pertama kali paparan droplet atau virus atau apa. Jadi kita jangan sudah pakai masker, aduh iya ya, nah, jangan seperti itu. Juga pastikan jangan pucet-pucet tangan. Kalau pucet-pucet tangan, salah, pucet-pucet mata. Kalau matanya terasa gatal, pastikan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, baru kita boleh memegang mata kita. Karena tadi ya COVID-19 itu bisa masuk melalui mata, mulut, dan hidung. Nah, pastikan lagi masker yang kita gunakan itu jangan sampai basah atau lembab. Itu basah atau lembab, ganti dengan masker yang baru. Nah, pertanyaannya, kalau kita lapar, gimana Bu makannya? Nah, padahal pakai masker. Gimana coba? Ada yang tahu? Ganti baru dua. Sombong amat Pak. Wah, kalau itu namanya boros Pak. Masa baru 5 menit pakai masker, kemudian kita lapar ya, rucuk, mau makan langsung dibuang Pak. Selama ini Pak. Cadangan satu, kita bawa cadangan satu, ini langsung dua. Oh, kalau itu sebenarnya ada caranya Pak. Gimana sih? Caranya begini ya, sekarang itu di era COVID ini ya, semakin banyak orang kreativitas. Tadi ya seperti bikini masker, kain, modelnya ya lucu-lucu. Terus ada seperti ini pouch-pouch ya untuk menyimpan, ya Pak itu. Pouch-pouch untuk menyimpan masker ini macam-macam. Terus kalau di rumah sakit Madirayu biasanya untuk karyawannya ini diajari ya bagaimana cara ketika kita makan. Nah, ketika makan bagaimana Kak menggunakan masker, kemudian melepasnya. Ini akan dipraktekkan oleh Cijo. Gimana Cijo? Pertama kita akan buka maskernya. Ini saya pura-puranya pakai masker double ya. Memakan, cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, kita akan melepas masker dan meletakkannya ke dalam kotak yang telah kita sediakan. Siapa Cijo? Kemudian ditutup supaya tidak ada kuman yang masuk. Nah, itu. Terus habis itu jangan lupa apa Cijo? Setelah itu cuci tangan. Terus makan. Pura-pura makan Cijo. Setelah makan selesai, kita cuci tangan lagi, lalu memakai masker itu kembali. Pastikan jangan terkena lapisan luar dari masker. Itu adalah cara kalau kita mau makan siang ya, sudah pakai masker terus mau makan. Jelas apa enggak? Jelas. Kalau anak saya tuh gini, mubeng apa mudeng? Mubeng ya? Lapar soalnya. Nah, itu kalau tadi cara waktu mau makan. Kemudian setelah kita pakai masker ya, pakai masker seharian itu kan otomatis tadi ini sekali pakai. Otomatis masker itu dibuang apa disimpan Bapak Ibu? Dibuang. Nah, dibuang. Coba bagaimana cara membuang masker? Ada yang tahu? Sobek. Disobek. Sobek. Dan nanti jadi kotor dong Pak. Cuci tangan dulu. Cuci tangan, disobek terus ditaruh mana Pak? Tempat sampah. Nah, tempat sampahnya betul, tapi pastikan tempat sampahnya tuh tertutup. Nah, ini kita ajari ya cara bagaimana untuk membuang masker. Nanti dilihat baik-baik, nanti saya minta tolong ada yang mempraktekkan. Nah, mari silakan Mbak Mulan mempraktekkan. Double memakai masker ya. Nah, ini caranya. Kita lepas menggunakan kedua tangan kita tanpa menyentuh bagian luar. Setelah itu kita pakai telapak tangan bagian dalam kita untuk menekuk masker. Pastikan jangan sampai menyentuh bagian luar ya jari kita ya. Nah, seperti ini. Tekuk aja
gini, lalu kita pegang yang bagian tali, kita sobek dulu, sobek untuk biar tidak bisa digunakan orang lain. Setelah itu kita tekuk sampai kecil, kita gunakan tali ini untuk mengikatnya ya teman-teman. Setelah itu, setelah kecil seperti ini, kita baru buang ke tempat sampah. Setelah kita buang, jangan lupa kita cuci tangan kita. Sekarang ada yang mau praktek dari teman-teman? Sudah paham atau betul? Sudah? Ada yang mau praktek Pak? Oh boleh, silakan. Saya kasih Pak, kita buat kenang-kenangan Pak. Kenang-kenangan kalau kita pernah mengadakan acara edukasi 3M. Nah, cara membuang masker yang benar. Coba ada bagian Pak. Bagaimana? Coba diomongkan. Ya, itu kedua tangan kita melepas masker tanpa menyentuh bagian luar Pak. Oh iya. Nyantol. Mungkin bisa ditaruh dulu ya kecepatan Bagian luar. Bagian, nah kita masukkan jari kita pakai telapak tangan kita untuk menekuk lah. Nah, pinter Bapak Nah, kita sobek ya teman-teman, biar tidak digunakan yang lain. Nah, kita tekuk, kita tali, baru dibuang ke tempat sampah. Setelah itu jangan lupa cuci tangan. Nah, cuci tangan Pak. Cuci tangan. Ini pakai Sebagai hadiah berani maju. Nanti ada lagi ya, saya minta tolong Mas ke depan. Nah itu tadi bagian dari masker. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari M yang pertama, masker. Tidak ada ya? Ya cepat ah. Jelas. Ya. Masker itu bisa digunakan berapa lama? Apakah bisa digunakan 2 hari 3 hari gitu? Oh nggak bisa. Masker itu biasanya Untuk medis. untuk medis ya biasanya kalau kayak kita di rumah sakit ini penggunaannya ya 1 shift. Jadi kan kita kerja itu 8 jam. Jadi begitu kita pulang kita pasti ganti masker. Jadi nggak bisa Pak, kan itu kan otomatis kita tuh kan ngomong terus ya Pak ya, ngomong terus. Apalagi saya ini tukang ngomong ya, tukang kenyang ya toh. Jadi kan itu ngomong terus. Nah, itu kan lama-lama menjadi basah. Jadi memang harus sekali pakai dibuang. Oh ya tadi saya lupa ya, waktu yang makan tadi itu juga penting. Jadi waktu kita makan, sekarang itu kita makan tuh sendiri-sendiri. Tidak usah ngobrol. Nah, kalau di Madirayu itu diterapkan kalau makan tuh bergantian. Nah, kalau di kantor pembudayaan ini kan kita bilang orangnya cuma bertiga, jadi makannya gantian, tidak boleh bareng-bareng. Jadi begitu ada satu yang melepas masker untuk makan, yang lainnya harus menutup masker dan yang makan ini tidak boleh ngomong. Nah itu tentang masker ya. Kita lanjut ke yang M kedua. Apa tadi teman-teman? Mencuci tangan. Kenapa toh kita harus mencuci tangan? Tujuannya apa? Jadi si COVID-19 tadi itu kan merupakan material kecil, dia itu secara struktur dibungkus oleh protein dan lemak. Maka ketika kita menggunakan sabun dan air mengalir, virus tersebut akan hancur karena dilarutkan oleh sabun tadi. Jadi kita butuh cuci tangan untuk mengangkat kuman-kuman tadi sehingga tidak ada di tangan kita. Nah, kemudian ada berapa cara cuci tangan? Bukan langkah. Menggunakan apa saja bahannya? Sabun. Sabun. Kemudian pakai apa kalau tidak ada wastafel? Hand sanitizer atau hand rub. Nah nanti akan kita ajari ya penggunaan langkah-langkah cuci tangan menurut WHO yang benar. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu kenapa kita harus mencuci tangan itu dengan benar dan ada waktunya. Jadi sekaligus saya jelaskan perbedaan. Kalau menggunakan hand rub, pastikan hand rub yang kita pilih ini jangan, kan kadang kita kalau ke supermarket ya kita melihat wah lucu banget nih bentuknya botolnya. Nah, kita tanpa melihat wangi banget nih. Nah, padahal itu kita harus melihat kandungannya. Untuk hand rub yang efektif adalah minimal mengandung alkohol atau etanol 70%. Jadi itu bisa membunuh kuman atau virus yang ada di tangan kita. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan itu minimal 20 sampai 30 detik. Nah, minimal 20 sampai 30 detik. Kenapa? Kok enggak boleh cepet-cepet?
kok cuci tangan nggak dewes. Oh itu nggak boleh karena si sabun tadi itu juga butuh waktu untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Kalau tadi pakai hand rub itu 20 sampai 30 detik minimal. Kalau pakai sabun dan air mengalir itu 2 kalinya waktunya maksudnya. Itu sekitar 40 sampai 60 detik. Kenapa? Karena kan kita butuh acara bilas-bilasan ya. Nanti tidak langsung curut sabun gitu lah, nanti kan kotor. Jadi ada waktu untuk membilas. Nah itu kenapa menggunakan sabun dan air mengalir itu waktunya lebih lama. Terus kemudian kapan kita mencuci tangan? Kita mencuci tangan ya sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Misalnya tadi makan, nah itu sebelum dan sesudahnya cuci tangan. Kemudian kita saat mau pakai masker, nah itu juga harus cuci tangan dahulu. Kemudian ada ya, coba kalau saya tanya, efektif mana? Menggunakan sabun atau menggunakan hand rub? Sabun. Kenapa? Ada air mengalirnya. Ya karena pada dasarnya memang sabun itu tadi memang dia lebih efektif dalam membunuh kuman. Tapi karena ada hand rub, padahal itu lebih efektif. Karena kan tidak di semua tempat kita ada sabunnya. Sudah pada tahu belum 6 langkah cara cuci tangan yang benar menurut WHO? Sudah apa belum? Belum. Coba saya jelaskan ya. Sekarang cuci langkah menurut WHO. Yang pertama, yang pertama nih sekalian ada peraganya ya. Nanti Cik Jovita pakai hand rub, yang Mbak Ulan ini pakai sabun dan air mengalir. Yang pertama, kalau itu bilas dulu ya. Kalau yang menggunakan sabun bilas dulu, sudah bilas ya. Sudah. Kemudian menggunakan sabun, nah kemudian yuk bareng-bareng yuk nanti tangannya itu sudah tak kasih hand rubnya dicerut-cerut. Iya. Nah, hand rubnya dipakai. Ya semua belum hand rubnya. Ya, pertama telapak tangan dibasuh. Ya, sudah semua. Yang kemudian yang kedua punggung tangan dibasuh, punggung. Nah ini harus hati-hati teman-teman. Kadang punggung gimana? Pinggirin. Hah? Punggungnya. Itu jangan dengat. Jempolnya ini jangan dengat ini ya, istilah Inggrisnya dengat ini jangan dengat. Jangan dengat seperti ini. Tapi ini digosokkan ke sini. Nah, digosokkan ke sisi jentik. Itu. Terus kemudian sela-sela jarinya juga harus dibasuh. Kemudian kait kedua tangan. Ya. Kemudian ibu jari juga harus dibasuh. Ya, satunya kanan kiri, karena jempolnya ada 2 kanan kiri. Kemudian ujung-ujung jari. Nah, ujung-ujung jari juga kita ginikan searah ke dalam, ada ke tubuh kita. Supaya bagian dari jentik kita ini juga ikut tergosok-gosok oleh yang rapat. Sudah, kemudian sudah bersih semua. Sudah ingat apa belum? Gerakan 6 cuci langkah. Salah ya? 6 langkah cuci tangan. Nah, supaya lebih mantap, kita setelkan lagu ya. Jadi di Rumah Sakit Madidayu ini talentanya banyak. Ada sombong amat ya Pak. Sombong amat. Indonesian Idol nih, sombong amat. Oh iya, sebelum kita belajar itu, nah ini tadi kan setelah menggunakan sudah dibilas, kemudian pakai tisu dan dibuang di tempat sampah yang tertutup. Nah terus bagaimana kadang kan kalau di rumah makan itu wastafelnya tuh ada kerannya. Jadi gimana Mbak Ulan kalau ada kerannya? Kalau ada kerannya, setelah kita pakai tisu itu kita gunakan untuk menutup keran. Baru setelah itu kita buang ke tempat sampah. Seperti itu. Jadi tangan kita tidak menyentuh keran yang ada. Seperti itu. Nah, dan tadi ya, biar lebih mantap kita kasih lagu ya untuk cuci tangan sesuai dengan 6 langkah. Music. Ikut nyanyi ya, gampang lagunya. Telapak tangan dibasuh, punggung tangan dibasuh, sela-sela jarinya juga ikut dibasuh. Kait
jempol tangannya juga, ujung-ujung jarinya sudah bersih semua. Tepuk tangan. Ini bisa diingat ya lagunya. Ini kalau anaknya ya diajari, tetangganya, keluarganya, wah semua boleh diajari supaya edukasi ini juga tersebar oleh relasi kita. Itu tadi yang tentang cuci tangan. Gimana, Fir? Oh, tak. Yang ketiga adalah kita yang ketiga terakhir, tapi sudah memakai masker, mencuci tangan. Yang terakhir apa? Jaga jarak. Menjaga jarak. Ini tuh seperti ini ya di palang-palang itu. Nah, kenapa kita harus menjaga jarak? Karena kebanyakan dari kita tuh tidak tahu seberapa jauh droplet kita itu bisa tersebar atau menempel pada permukaan benda. Oleh karena itu, dari Kementerian Kesehatan menyarankan supaya kita menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Lebih ya boleh, lebih juga lebih baik. Tapi minimal kita jaga jaraknya adalah 1 meter. Jadi sekarang kan kita sering lihat ya di kursi-kursi itu pada dipalangi, kemudian di lift itu ada tanda loh, di lift Madinah itu ada tanda juga kita harus saling membelakangi dan di posisi yang telah ditentukan. Kemudian, nah seperti ini ya, kita harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi kita tunda dulu. Misal ada acara-acara yang arisan atau apa yang kondangan yang tidak begitu penting, kalau bisa dihindari dulu, ditunda dulu. Karena kita tidak tahu nih musuh kita ini sangat kecil. Nah kalau kita tidak waspada dan lengah nanti malah kita bisa terkena. Nah kalau makanya sekarang sering ya kita pertemuan tuh lewat daring, sekolah aja online, kemudian rapat-rapat negosiasi juga kita laksanakan secara Zoom, bukan Zumba loh ya, Zoom. Nah itu kita harus waspada. Kemudian ada lagi nih, kita juga harus menjaga jarak lebih ketat, terutama untuk orang-orang yang memiliki resiko penularan yang lebih tinggi, yaitu kepada lansia yang umurnya di atas 65 tahun atau kepada orang-orang yang memiliki penyakit penyerta, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Kemudian ada ini ya, ini kalau masalah yang jaga jarak ini, misalnya kita ini sudah dijaraki ya, sudah betul. Kemudian sudah selesai acara, kita malah salaman. Nah itu salah, seperti gambar di sini. Nah ini salah. Tidak boleh ya. Sekarang salamnya gimana Mbak Ulan? Nah, menggunakan siku kita boleh. Lalu oke. Nah, jadi sekarang singgulan siku. Nah, terus oke ya. Coba praktek kanan kirinya. Oh, iya. Lebih bodoh. Nah.